Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5 pada mata kuliah Startup Company. Pada sesi pertemuan yang ke-11 ini, kita akan membahas topik mengenai scale up bisnis startup. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Ketika bisnis tumbuh, mereka sering menemukan cara-cara baru untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu untuk menjaga efisiensi dan mempertahankan profitabilitas mereka. Scale up bisnis membantu tim menerapkan dan menguji proses atau prosedur baru. Ini untuk mengurangi risiko dan mempersiapkan organisasi untuk mengelola pertumbuhannya dengan baik. Memahami apa itu proses scale up dapat membantu kita mengembangkan bisnis yang dapat berhasil dalam jangka panjang. Scale up bisnis mengacu pada tindakan yang diambil tim kepemimpinan untuk memastikan bisnis mereka tumbuh tanpa mengorbankan kualitas atau meningkatkan biaya. Bisnis yang berhasil scale up memiliki infrastruktur untuk menangani peningkatan volume penjualan sambil terus mengurangi biaya. Bisnis yang melakukan hal ini secara efektif dapat mendukung pertumbuhan dengan merencanakan dan mempersiapkan sistem, staf, dan proses untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan profitabilitas. Kemudian pengertian scale up bisnis adalah scaling adalah kemampuan perusahaan yang sedang tumbuh untuk memastikan produksi yang hemat biaya dan tenaga kerja yang efektif. Selain untuk meningkatkan penjualan atau perputaran inventaris, proses scale up bisnis memprioritaskan adaptasi dengan cara berbisnis yang berbeda. Misalnya, manajer sumber daya manusia dalam bisnis kecil mungkin mewawancarai semua calon karyawan secara pribadi. Tetapi dalam bisnis yang lebih besar, manajer SDM mendelegasikan wawancara untuk karyawan tingkat pemula. Para pemimpin perusahaan menyadari bahwa seiring dengan pertumbuhan perusahaan, tugas manajer SDM meningkat. Karena itu, mereka memperbarui proses wawancara mereka untuk mendelegasikan tugas secara lebih efisien. Pembahasan berikutnya adalah tahapan dalam scale up bisnis. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diikuti untuk membantu melaksanakan scale up bisnis secara produktif. Yang pertama, rencanakan dengan benar. Selain pertumbuhan penjualan, sangat penting untuk mempertimbangkan penawaran produk, pemasaran, sumber pendanaan, proses internal, kepegawaian tempat bisnis, dan infrastruktur ketika mencoba untuk scale up. Pertimbangkan untuk melihat bagaimana menumbuhkan kapasitas operasional perusahaan untuk menangani lebih banyak penjualan atau pekerjaan tanpa mengganggu proses yang sedang berlangsung.
Tujuannya adalah untuk menyusun strategi yang lebih terorganisir dengan baik, berkelanjutan, dan mudah beradaptasi, dan memiliki rencana yang efektif dapat membantu memastikan mencapai tujuan bisnis. Tahapan kedua adalah mengamankan dukungan finansial. Scale up bisnis sebelum mengalami pertumbuhan penjualan bisa jadi mahal. Tetapi jika kita mengembangkan rencana bisnis yang kuat, kita dapat mengamankan pembiayaan yang membantu bisnis berhasil. Saat mencari peluang keuangan baru, pertimbangkan berbagai opsi seperti pembiayaan ekuitas dengan angel investor atau pemodal ventura, crowdfunding, pembiayaan utang melalui pinjaman atau jalur kredit. Penting untuk mengetahui sebelumnya berapa banyak investasi yang diinginkan dan bagaimana perusahaan akan mengalokasikannya. Tahap ketiga, tetapkan target yang realistis dan jelas. Cobalah untuk menetapkan sasaran untuk semua bidang bisnis seperti pertumbuhan penjualan, manajemen biaya, perekrutan staf dan pelatihan staf, dan pertimbangkan dengan cermat bagaimana pengskalaan dan pertumbuhan dapat mempengaruhi perusahaan. Membangun rencana bisnis untuk pertumbuhan yang memiliki metrik yang jelas untuk sukses di semua departemen dapat membantu setiap anggota tim mengetahui peran apa yang mereka miliki dalam pertumbuhan dan lebih memahami masa depan perusahaan. Saat membuat sasaran, pertimbangkan untuk menggunakan kombinasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu memantau kemajuan dan menciptakan lebih banyak tonggak pencapaian. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan seringkali lebih baik untuk bisnis daripada ekspansi berlebihan yang cepat, dan menetapkan sasaran yang realistis dapat membantu memastikan kita tidak berkembang terlalu cepat. Tahapan keempat adalah pertimbangkan opsi terbaik untuk pertumbuhan. Cara tercepat untuk mencapai tujuan bisnis mungkin bukan cara terbaik. Jadi cobalah untuk meninjau semua opsi untuk pertumbuhan. Misalnya, penjualan dapat tumbuh dengan cepat melalui ekspansi ke pasar baru. Tetapi proses faktur dan piutang mungkin tidak dapat mengelola peningkatan volume. Mempertimbangkan metode pertumbuhan lainnya dapat membantu meningkatkan penjualan sekaligus memastikan proses akuntansi tetap efisien. Untuk membantu hal ini, cobalah untuk memikirkan peran teknologi, konsolidasi atau outsourcing yang mungkin dimiliki dalam rencana pertumbuhan untuk membantu bisnis sukses. Tahapan yang kelima adalah ubah budaya internal. Saat scale up bisnis, mungkin ingin mempekerjakan lebih banyak staf dan pendekatan langsung di mana owner mengenal semua karyawan mungkin tidak dapat dilakukan di perusahaan yang lebih besar. Seiring pertumbuhan bisnis,
Penting untuk memastikan karyawan baru ikut serta dalam mendukung nilai-nilai bisnis perusahaan. Cobalah untuk mempromosikan budaya dan lingkungan di mana orang ingin bekerja dan berprestasi yang dapat membantu mereka terlibat dan termotivasi dengan baik. Pertimbangkan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai bisnis saat merekrut karyawan baru. Kita juga dapat melibatkan karyawan yang sudah ada dengan meminta mereka mendefinisikan apa yang paling penting bagi mereka dan memastikan semua orang dalam organisasi memahami dengan jelas bagaimana bisnis beroperasi. Rasa identitas organisasi yang kuat dapat membantu skala bisnis. Tahapan ke-6 adalah standarisasi produk. Untuk menskalakan secara efektif, cobalah untuk menstandarkan produk atau layanan agar dapat diulang di berbagai lokasi dan bagian bisnis. Sangatlah penting untuk menyediakan produk yang berkualitas dan konsisten. Ini dapat membantu memastikan tidak ada kehilangan kualitas atau layanan saat tumbuh, yang dapat membantu mempertahankan pelanggan dan menemukan pelanggan baru. Bagaimana penting lainnya dalam scale up bisnis adalah membangun proses yang terstruktur dan berulang untuk operasi sehari-hari. Ini termasuk penggajian, piutang, pelatihan karyawan baru, orientasi pelanggan baru, dan mengelola keluhan. Mengotomatisasi proses jika memungkinkan dapat membantu bisnis mengurangi beban administratif ini. Tahapan ke-7 adalah pantau kemajuan dan sesuaikan. Cobalah untuk membandingkan kemajuan bisnis secara terus-menerus dengan target yang telah ditetapkan dengan jelas dan lakukan penyesuaian seperlunya. Scale up bisnis adalah proses yang berkelanjutan dan bersikap proaktif tentang tumbuh dengan produk, proses, dan orang yang tepat dalam membantu bisnis memiliki transisi yang lebih lancar. Bisnis mungkin masih mengalami masalah di sepanjang jalan, tetapi memantau kemajuan dapat membantu mengidentifikasinya lebih cepat dan menemukan solusi yang lebih efektif. Itu tadi adalah tahapan-tahapan dalam scale up bisnis. Sekarang kita bahas proses scale up bisnis yang efektif. Beberapa langkah untuk membantu perusahaan berhasil melakukan scale up bisnis. Yang pertama adalah pikirkan kembali merek produk. Mengoptimalkan penawaran merek produk dapat memastikan kita siap untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Melakukan riset pasar dan mengembangkan produk baru dapat membantu bisnis memaksimalkan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Pikirkan juga strategi pemasaran yang efektif. Berikutnya adalah cari saran. Sebelum melakukan scaling,
pertimbangkan untuk mencari saran dari jaringan profesional dan teman kita. Kita juga dapat memikirkan bisnis lain yang telah berhasil scale up di area terkait dan mempertimbangkan apa yang dapat dipelajari dari mereka. Cobalah menghubungi manajer dan profesional SDM di organisasi tersebut untuk menanyakan apa yang mereka lakukan dengan baik dan di mana mereka pikir mereka dapat meningkatkannya saat melakukan penskalaan. Proses berikutnya adalah perbarui infrastruktur. Pertimbangkan situs web, sistem teknologi informasi, dan infrastruktur umum dengan cermat untuk menentukan apakah mereka memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Berinvestasi dalam infrastruktur ini sebelum melakukan scaling dapat membantu tim memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil dan menghindari masalah apapun selama proses tersebut. Kita dapat meminta umpan balik karyawan untuk menentukan area apa yang dapat ditingkatkan dan merencanakan dengan lebih baik cara memperbaharuinya. Misalnya jika masih menggunakan cara pembukuan manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan, kita bisa mencoba menggunakan software akuntansi online yang mudah digunakan dan memiliki fitur yang lengkap. Proses berikutnya adalah pertimbangkan restrukturisasi. Ketika berencana untuk scale up bisnis, cobalah untuk membangun struktur organisasi yang sesuai dengan perubahan yang direncanakan. Kita mungkin menginginkan tingkat manajemen baru atau departemen baru untuk mengelola IT atau teknologi informasi, SDM atau fungsi lainnya. Penting untuk menetapkan hierarki dan tanggung jawab departemen yang jelas sebelum bisnis melampaui strukturnya saat ini. Berikutnya kita akan membahas contoh-contoh skalabilitas dalam proses bisnis. Berikut ini adalah 6 contoh skala atau cara scale up bisnis secara efektif. Yang pertama contohnya adalah skala bisnis atau skalabilitas retail. Untuk bisnis retail yang ingin berkembang mempertimbangkan skalabilitas retail dapat membantu mereka menentukan cara opsional atau secara optimal untuk melakukannya. Para eksekutif dapat mempertimbangkan bisnis retail mereka dapat diukur ketika mereka dapat berkembang tanpa mengalami penurunan produksi dalam perusahaannya saat ini. Retail mempertimbangkan biaya operasi mereka saat ini dan membandingkannya dengan biaya ekspansi sehingga mereka dapat menutupi pengeluaran mereka saat ini sambil menganggarkan untuk ekspansi. Contohnya, sebuah jaringan restoran lokal ingin memperluas operasinya ke wilayah lain. Untuk mencapai hal ini, para eksekutif mempertimbangkan jumlah lokasi saat ini, maksudnya adalah jumlah lokasi saat ini yang sudah dimiliki ya. Kemudian biaya pemeliharaan operasionalnya dan biaya ekspansi, termasuk mengamankan properti, merekrut personal dan melakukan kampanye pemasaran untuk lokasi barunya.
Untuk scale up secara efektif, bisnis mengelola anggarannya untuk memastikan terus memenuhi standar pelanggan saat ini selama proses ekspansi. Hal ini memastikan bahwa jaringan mempertahankan reputasinya dengan pelanggan saat ini dan terus mencapai ekspansi penjualannya selama ekspansi. Terus mencapai ekspektasi penjualannya selama ekspansi. Contoh yang kedua adalah produktivitas dan efisiensi. Cara lain bagi bisnis untuk scale up operasi mereka secara efektif adalah dengan menemukan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka. Efisiensi mengacu pada seberapa baik bisnis menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi atau melampaui tujuan produksinya. Ketika bisnis menghindari pemborosan sumber daya yang tersedia, mereka dapat menghemat uang, meningkatkan output, dan menghasilkan penjualan tambahan. Sebuah bisnis yang bertujuan untuk scale up pada operasinya dapat meninjau alur kerja saat ini untuk mengidentifikasi area-area yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Hal ini mungkin melibatkan perekrutan lebih banyak karyawan, menerapkan sistem pelacakan produktivitas, atau mengotomatisasi proses untuk membuatnya lebih efisien dan akurat. Contoh, sebuah perusahaan konstruksi ingin memperluas operasinya ke lokasi baru sehingga mempekerjakan lebih banyak pekerja konstruksi untuk mengakomodasi peningkatan permintaan tenaga kerja. Selama proses scale up, perusahaan mengimplementasikan prosedur pelatihan baru untuk secara efisien menerima karyawan barunya. Bisnis ini juga meningkatkan efisiensi proses kerja saat ini dengan menghilangkan langkah-langkah yang tidak lagi relevan dengan lokasi yang baru. Yang ketiga adalah teknologi dan komputasi. Area lain di mana bisnis dapat mempertimbangkan potensi scale up mereka adalah penggunaan teknologi dan sistem komputer. Banyak bisnis yang bergantung pada program komputer untuk memfasilitasi operasi mereka, sehingga menerapkan sumber daya teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis merupakan pertimbangan skalabilitas yang penting. Ketika bisnis berkembang, mungkin penting untuk memperbarui proses teknologinya, seperti keamanan digital, perangkat lunak manajemen karyawan, dan layanan pelacakan data untuk mengakomodasi peningkatan permintaan. Berinvestasi dalam teknologi yang mendukung operasi utama bisnis dan memastikan produktivitas dapat meningkat efisiensi, memastikan akurasi, dan mengurangi biaya. Contoh, bisnis asuransi kesehatan menangani informasi medis rahasia pasien. Jadi penting bagi bisnis ini untuk memiliki keamanan digital untuk melindungi pasiennya. Seiring dengan pertumbuhan bisnis ini dan mendapatkan klien baru, bisnis ini berinvestasi dalam sistem baru yang dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar secara aman. Selain menyimpan lebih banyak informasi, program baru ini juga mengaturnya untuk memudahkan karyawan
mengakses informasi yang mereka butuhkan. Saat perusahaan ini memperkenalkan teknologi baru, perusahaan ini juga memperhitungkan waktu yang dibutuhkan karyawan untuk beradaptasi dengan menerapkan program pelatihan terjadwal. Yang keempat adalah keberlanjutan. Bisnis juga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan keberlanjutan proses atau operasi manufaktur mereka. Keberlanjutan atau sustainability dalam bisnis mengacu pada penerapan metode produksi yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Perusahaan dapat memilih untuk menerapkan langkah-langkah keberlanjutan untuk menyelaraskan praktik-praktik mereka dengan pernyataan misi mereka, untuk menarik basis konsumen yang sadar lingkungan, atau untuk meningkatkan efektivitas biaya proses mereka. Misalnya, beberapa bisnis dapat menerima manfaat pajak untuk melembagakan operasi berkelanjutan yang dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka. Contoh, sebuah bisnis perkapalan memberikan dampak lingkungan yang lebih negatif daripada perusahaan konsultan kecil karena penggunaan kendaraan yang membutuhkan bahan bakar fosil untuk beroperasi. Sebagai tanggapan, perusahaan pelayaran ini mengukur emisi kendaraannya dan dampaknya terhadap lingkungan, serta mempertimbangkan biaya transisi ke opsi pengiriman yang lebih berkelanjutan. Dengan berinvestasi dalam metode transportasi yang berkelanjutan, perusahaan ini menarik pasar klien yang lebih sadar lingkungan dan mendapatkan manfaat pajak yang hampir mengimbangi biaya transisi. Yang kelima adalah manufaktur. Bisnis manufaktur mungkin bertujuan untuk scale up produksi mereka dengan meningkatkan jumlah barang yang mereka produksi dalam jangka waktu tertentu. Jenis pengskalaan ini tergantung pada fasilitas manufaktur masing-masing bisnis, penyimpanan inventaris, kapasitas transportasi, dan akses ke bahan baku. Meningkatkan produksi manufaktur bisa mahal, sehingga bisnis seringkali mempertimbangkan dengan cermat strategi optimal untuk mengelola peningkatan volume produk yang ingin mereka hasilkan. Bisnis manufaktur tidak hanya memperhitungkan jumlah output yang dapat dihasilkan oleh fasilitas mereka, tetapi mereka juga mempertimbangkan cara menyimpan dan mengangkut produk dan bahan mereka. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi casing ponsel, ingin membangun pabrik produksi kedua untuk menggandakan outputnya. Tim eksekutif organisasi mempertimbangkan apakah penjualan yang dihasilkan dari membangun fasilitas kedua kemungkinan besar akan membenarkan biaya konstruksi, menggandakan kebutuhan akan bahan baku, dan meningkatkan persyaratan penyimpanan dan transportasi. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, mereka memutuskan untuk memperluas fasilitas mereka saat ini sebesar 50% daripada membangun fasilitas yang sama sekali baru. Keenam adalah contoh skalabilitas pada penjualan dan pemasaran.
Organisasi juga ingin scale up departemen penjualan dan pemasaran mereka untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang mereka tarik. Jenis proses ini mungkin melibatkan perluasan departemen pemasaran dengan mempekerjakan para ahli dan profesional penjualan, serta melakukan lebih banyak kampanye pemasaran yang mungkin memerlukan peningkatan anggaran iklan. Selain itu, bisnis mempertimbangkan beberapa banyak pelanggan baru yang ingin mereka tarik selama proses ini. Jika bisnis ingin meningkatkan penjualan mereka dengan mendapatkan lebih banyak pelanggan, penting juga bagi mereka untuk memastikan produksi mereka memenuhi permintaan klien yang meningkat. Contoh, seorang dokter gigi anak ingin mengembangkan bisnis kecilnya dengan melakukan lebih banyak kampanye iklan di daerah lokalnya. Dia mulai dengan meneliti biaya iklan di halaman media sosial komunitas, melalui selebaran yang dipasang di sekitar kota dan di papan reklame di sepanjang salah satu jalan utama kota. Setelah meneliti opsi iklan, dia menetapkan sasaran untuk berapa banyak klien terbaru yang ingin dia tarik. Kemudian, dia menetapkan anggaran untuk jumlah uang yang dia dan timnya rencanakan untuk dibelanjakan pada pemasaran, termasuk berapa banyak mereka ingin membayar seorang profesional pemasaran untuk memproduksi materi. Melakukan scale up bisnis, ini kesimpulannya ya. Melakukan scale up bisnis memang bukanlah hal yang mudah. Diperlukan perencanaan dan sumber daya yang memadai untuk memastikan bisnis berjalan maju. Hal lain yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi terkini untuk proses operasional yang lebih baik, salah satunya untuk proses pembukuan dan pencatatan transaksi. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini mengenai scale up bisnis. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silakan nanti rekan-rekan mahasiswa mencari literasi tambahan, baik berupa literasi digital maupun literasi cetak. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya ini, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.